Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puji Lestari dengan NIM 007 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Video ini saya buat sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah Fikih 2 kelas HKIF. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai akad nikah via online dan keluarga berencana. Mengenai keabsahan hukum nikah via online tidak terlepas dari rukun dan syarat pernikahan. Yang menjadi permasalahan dalam akad nikah via online erat kaitannya dengan makna substansial ittihadul majelis atau kesatuan majelis dalam akad nikah. Hal ini sangat kompleks karena terdapat beragam sudut pandang dari para ulama mazhab yang berkaitan dengan hal ini. Syafi'iyah mengartikan ittihadul majlis sebagai kesatuan tempat ketika berlangsungnya akad. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa ittihadul majlis adalah kesinambungan antara ucapan ijab dan juga qabul tanpa terputus ucapan lain. Sebab dilangsungkannya akad nikah via online adalah karena kedua pihak tidak bisa hadir dengan alasan jarak dan memang keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua pihak untuk bersatu berkumpul untuk melaksanakan akad nikah sebagaimana mestinya. Seperti yang marak terjadi pada masa pandemi. Dengan menetapkan kriteria seperti di atas untuk memastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah online adalah mereka yang tidak dapat melangsungkan akad nikah sebagaimana mestinya, sehingga pernikahan online bagi mereka layak dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan tertentu. Sebagaimana pernah disampaikan oleh sebagian ahli fikih, diantaranya tokoh mazhab Syafi'i yang menyatakan jika memang pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya karena bisa menimbulkan madorot, maka hukumnya diperbolehkan melalui jalan alternatif. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, menolak sesuatu yang membahayakan. Lalu mengenai keluarga berencana, pada intinya fungsi dari KB adalah mengatur jarak kelahiran. Di masa Rasulullah, konsep KB sendiri sudah ada dengan metode azal atau senggama terputus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berangkat dari hadis inilah, maka hukum asal menggunakan alat kontrasepsi atau KB adalah mubah atau boleh, karena tidak ada nas sharih yang melarang ataupun memerintahkan. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah, pada dasarnya segala sesuatu perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharumannya. Jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Karena niat untuk menggunakan alat kontrasepsi harus terlebih dahulu diluruskan, bukan untuk membatasi kelahiran tapi dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang tua kepada anggota keluarganya. Dengan demikian, hukum menggunakan alat kontrasepsi adalah diperbolehkan. Selanjutnya, mengenai bayi tabung dan juga operasi sesar. Bayi tabung sekarang sudah marak dan sedangkan kedudukan dalam Islam tidak ada penjelasan mengenai bayi tabung dalam Al-Quran atau hadis dalam nas, sehingga digunakan metode ijtihad. Salah satunya adalah maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah berarti mencapai kemaslahatan, sedangkan istilah maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak syariatkan hukum mewujudkannya dan tidak ada dalil syarak yang menganggapnya atau mengabaikannya. Jadi, maslahah mursalah adalah suatu kejadian syarak dan ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada ilat yang menjadi dasar syarak menetapkan suatu hukum. Tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bayi tabung diperbolehkan karena memberi manfaat yang besar, tetapi ada ketentuan yang melarang, misalnya dengan menggunakan sperma atau sel telur yang berasal dari donor, bukan dari pasangan suami istri tersebut. Hal lain yang dilarang adalah menggunakan rahim bukan rahim istrinya, meskipun itu adalah rahim istrinya yang lain bagi mereka yang berpoligami. Kemudian mengenai operasi sesar, para ulama membahas dan mengeluarkan fatwa terkait tindakan medis tersebut. Pada intinya diperbolehkan menjalani operasi sesar dengan indikasi medis dan dokter yang ahli di bidangnya atau atas saran tenaga medis terpercaya. Argumentasi yang menjadi hujah dilaksanakannya operasi ini adalah pertimbangan untuk menghindari bahaya sesuai kaidah usul fikih, kemadorotan itu hendaknya dihilangkan. Islam mencegah adanya madorot baik itu kepada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Nabi memberi peringatan keras agar tidak melakukan tindakan sembarangan, padahal perbuatan ini merupakan sumber kerusakan yang sangat berbahaya. Karena sebab itu, operasi sesar hanya dilakukan pada kondisi darurat tertentu dan dilakukan oleh ahlinya. Pembahasan ketiga yaitu pembahasan terakhir mengenai child free. Child free merupakan keputusan pasangan untuk tidak menjadi ibu dan ayah. Sedangkan childless adalah keputusan untuk tidak berencana memiliki anak.
Childless biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor eksternal, seperti kesehatan, biologis, dan fisik. Sedangkan child free dilarang karena berhubungan dengan karir, pekerjaan, ekonomi, maupun ketakutan akan pemberian nafkah anak yang tidak maksimal. Keputusan pasangan untuk child free dilarang dalam agama Islam, sebab hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai penyempurnaan separuh agama dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunan berperan penting bagi orang tua karena dijadikan tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya. Memperoleh keturunan juga memiliki banyak keutamaan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.